Setiap hari, kamu bangun pagi, membuka mata, dan mengenali dirimu. Kamu tahu siapa namamu, bagaimana wajahmu, apa pekerjaanmu, dan mungkin bahkan apa mimpi-mimpi yang ingin kamu capai. Tapi pernahkah kamu bertanya, apakah aku ini benar-benar tetap? Apakah diriku hanyalah tubuh yang terlihat di cermin, atau justru pikiran yang berpikir saat ini? Dan jika semua kenangan dihapus, apakah aku masih akan menjadi diriku? Pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan biasa. Ini adalah salah satu pertanyaan paling mendasar tentang keberadaan manusia. Filosof telah mencoba menjawabnya selama ribuan tahun, dan jawaban mereka sangat beragam, dari yang sederhana sampai yang membangun teori kompleks tentang identitas diri, kesadaran, dan realitas subjektif. Mari kita mulai dengan sesuatu yang tampaknya paling nyata, tubuh kita. Banyak orang merasa bahwa dirinya adalah fisiknya sendiri. Ketika kita berkata, "Aku lapar" atau "Aku sakit," kita seringkali merujuk pada tubuh kita. Namun, jika kita melihat lebih dalam, tubuh ternyata tidak tetap. Ilmuwan menyebut bahwa hampir semua sel dalam tubuh manusia diganti dalam periode tertentu. Sel darah merah hidup sekitar 120 hari, sel kulit mati dan digantikan setiap beberapa minggu, dan bahkan tulang pun diregenerasi setiap 10 tahun. Jadi, jika tubuhmu sepenuhnya berubah dalam waktu 10 tahun, apakah kamu masih orang yang sama? Jika iya, lalu apa yang membuatmu tetap menjadi dirimu? Beberapa filsuf percaya bahwa inti dari diri kita adalah kesadaran. René Descartes, salah satu tokoh penting dalam pemikiran modern, pernah berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." Menurutnya, kesadaran adalah satu-satunya hal yang tidak bisa disangsikan. Bahkan jika dunia ini ilusi, fakta bahwa kamu meragukan itu semua membuktikan bahwa kamu ada. Namun, meskipun kesadaran mungkin adalah bukti adanya diri, ia tidak cukup untuk menjelaskan siapa diri itu. Kesadaran bisa berubah, bisa dipengaruhi oleh emosi, obat-obatan, trauma, atau bahkan meditasi. Ada kasus-kasus neurologis di mana seseorang mengalami cedera otak dan kepribadian mereka berubah secara radikal. Mereka tetap sadar, tapi nilai-nilai, preferensi, dan bahkan cara mereka melihat dunia bisa berbeda total. Lalu, apakah identitas diri bisa dijelaskan hanya dengan kesadaran? John Locke, filsuf abad ke-17, memiliki jawaban lain. Ia percaya bahwa identitas diri tidak hanya bergantung pada kesadaran, tapi juga pada memori. Menurutnya, kita tetap menjadi diri kita karena kita bisa mengingat masa lalu kita. Jika kamu bisa mengingat apa yang kamu lakukan kemarin, maka kamu adalah orang yang sama dengan dirimu kemarin. Tapi bayangkan jika kamu mengalami amnesia total. Semua kenangan hilang. Kamu tidak ingat siapa keluargamu, apa yang kamu pelajari, atau bahkan nama kamu sendiri. Orang-orang di sekitarmu mungkin masih menyebutmu sebagai dirimu, tapi apakah kamu masih merasa seperti dirimu? Dan jika memori saja yang menentukan identitas, bagaimana dengan kasus-kasus di mana memori bisa dibuat, dipalsukan, atau dimanipulasi? Penelitian psikologis telah menunjukkan bahwa manusia bisa diajak mengingat pengalaman yang tidak pernah terjadi. Bahkan dalam pengadilan, saksi mata bisa yakin akan suatu kejadian yang ternyata salah. Jadi, jika memori bisa salah, apakah identitas diri itu sendiri bisa menjadi ilusi? David Hume, filsuf Skotlandia, punya pandangan yang lebih ekstrim. Ia berkata bahwa kita tidak punya aku yang tetap. Yang ada hanyalah rangkaian persepsi, pikiran, dan emosi yang terus berubah. Seperti alunan musik yang terdiri dari banyak nada, tapi tidak ada satu not pun yang merupakan lagu itu sendiri. Hume mengajak kita untuk introspeksi. Cobalah cari aku yang tetap di dalam dirimu. Coba rasakan di mana letaknya. Di kepala, di hati, di dada, atau di bawah rasa marah dan takut. Menurutnya, kamu tidak akan menemukan aku yang tetap, hanya sekumpulan pengalaman yang muncul dan menghilang. Kemudian datang era modern, dan kita mulai melihat identitas diri dari sudut pandang teknologi dan eksperimen pemikiran. Bayangkan sebuah skenario, seseorang membuat duplikat sempurnamu. Tidak hanya fisik,
tapi juga memori, kepribadian, bahkan cara kamu tersenyum. Lalu, kamu mati, tapi duplikatmu tetap hidup. Orang-orang di sekitarnya tidak menyadari perbedaan. Bagi mereka, kamu masih ada. Tapi bagi kamu sudah tidak ada. Maka muncul pertanyaan, mana yang lebih nyata, kamu atau duplikatmu? Ini adalah eksperimen pemikiran yang populer dalam diskusi tentang selfhood, kesadaran, dan AI. Jika identitas bisa diduplikasi, apakah itu berarti identitas itu sendiri bukan sesuatu yang unik? Belum lagi perkembangan zaman yang semakin mempersulit batasan antara diri dan lingkungan. Dunia digital membuat kita punya identitas ganda, offline dan online. Akun media sosial kita bisa menjadi representasi diri kita yang lebih kuat dari diri fisik kita sendiri. Beberapa orang bahkan merasa lebih nyata ketika berada di avatar virtual mereka daripada di dunia nyata. Dan bagaimana dengan perubahan diri sepanjang hidup? Anak kecil yang dulu takut gelap bisa jadi remaja yang memberontak, lalu dewasa yang tenang, dan tua yang bijaksana. Apakah mereka semua adalah orang yang sama? Jika ya, apa yang membuat mereka tetap menjadi satu entitas? Jika tidak, kapan tepatnya diri lama berakhir dan diri baru dimulai? Bahkan, karakteristik yang kita anggap paling dasar, agama, orientasi seksual, politik, nilai moral, bisa berubah seiring waktu. Seseorang yang dulunya religius bisa menjadi ateis. Seseorang yang anti pernikahan bisa menikah. Seseorang yang membenci seni bisa menemukan makna dalam lukisan. Identitas ternyata bukan sesuatu yang statis. Ia seperti sungai yang terus mengalir. Kamu tidak pernah masuk ke sungai yang sama 2 kali, begitu juga dengan dirimu. Kamu selalu berubah, pikiran, nilai, keyakinan, bahkan kepribadianmu. Tapi jika identitas tidak tetap, lalu apa yang membuat kita tetap merasa utuh? Salah satu jawabannya mungkin adalah narrative self, konsep bahwa kita adalah cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri. Identitas kita adalah narasi yang terus ditulis, di mana kita menjadi penulis sekaligus tokohnya. Cerita itulah yang memberi kita rasa kontinuitas, arah, dan tujuan. Dengan kata lain, kamu adalah cerita yang kamu yakini. Kamu adalah narasi yang kamu bangun dari pengalaman-pengalamanmu. Dan karena cerita bisa diubah, maka kamu pun bebas untuk menulis ulang dirimu kapan saja. Jadi, mungkin jawaban dari siapa diriku bukanlah tentang menemukan esensi tetap dari diri, tapi tentang menyadari bahwa kita adalah proses, narasi yang terus ditulis, cerita yang terus berkembang, dan dalam proses itulah kita bebas. Bebas menjadi siapa saja yang ingin kita jadikan. Maka, mungkin bukan pertanyaan siapa aku yang penting, tapi pertanyaan, siapa aku ingin menjadi? Karena mungkin jawaban dari siapa diriku bukanlah tentang apa yang sudah ada, tapi tentang apa yang sedang aku bangun. Jadi, siapa dirimu hari ini dan siapa dirimu besok